Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Kali ini saya akan mencoba ya membongkar teleskop Bushnell ini ya. Ini pembesaran 3/9 kali 40 ya. Dulu saya beli harga 200 berapa ya, saya lupa. Ini tadi untuk meneropong itu buram ya, nggak bisa untuk meneropong. Jadi ini akan kita bongkar. Video ini ya, kaca bagian tengahnya dalam itu yang ternyata buram ya, ada seperti embun ya. Saya nggak tahu ini cara melepasnya bagaimana. Saya cari tutorial di YouTube juga kayaknya juga belum ada ya. Ini sementara yang bisa dilepas cuma ini ya. Untuk ini apakah bisa dilepas? Nah, di sini ada mur ya, coba kita buka murnya. Ini ya. Sudah ya kawan-kawan ini ya. Di sini ada beberapa mur lagi ya, coba kita lepas. Saya juga nggak tahu ini, saya belum pernah bongkar ini sebelumnya. Pakai obeng yang kecil ya kawan-kawan ya. Ini saya pakai obeng yang biasa dipakai untuk bongkar HP. Keras ya. Berarti ada 3 ya ini ya. Untuk pembersihannya mungkin nanti kita akan menggunakan cairan tetes mata ya kawan-kawan ya. Terus bagaimana kalau sudah begini? Oke, ini bisa diputar. Nggak bisa diputar juga. Ini juga bisa dibongkar yang ini. Wah, ini karetnya sudah ketas ya kawan-kawan ya. Padahal nggak pernah kena panas ini ya. Sejak beli sampai sekarang itu saya jarang pakai ini ya. Ini adalah mana ya? Letakkan dulu ya. Baterainya besar ya kawan-kawan, makanya dia awet ya. Gimana ini cara bongkarnya? Mungkin diputar-putar begini ya. Kalau murnya normal sih begini ya. Untuk bongkar itu biasanya berlawanan jarum jam ya, tapi nggak semuanya ya. Ada mur itu yang bongkarnya malah searah jarum jam. Kalau ini kebetulan sama ya seperti mur-mur biasanya. Ini ya. Ini ya. Ini boardnya ya. Sebenarnya perlu nggak ya kita bongkar ini ya? Nggak apa-apa ya. Untuk pengalaman saja. Nanti bisa kita kembalikan ulang ya. Oh, ini kenapa kok goyang-goyang? Karena mur yang di sini itu longgar kawan-kawan.
Ini motorik halus ya kalau ini. Kita sisihkan dulu ya, sesuai posisinya. Ini kenapa saya bongkar, karena yang kotor itu lensa bagian dalam, di dalam sini yang kotor. Jadi meskipun bagian luar yang ujung sini sama ujung sini dibersihkan ya tetap saja ya, tetap saja buram, nggak kelihatan, malah nggak fungsi ya. Jadi harus kita bongkar supaya bisa fungsi, harus ya. Ini saya videokan supaya juga berbagi untuk kawan-kawan ya. Jadi ini tipe LED-nya itu LED bolak-balik ya sepertinya ya. Jadi kalau plusnya misalnya di sini, mainnya di sini, nyalanya hijau misalnya ya. Kalau plusnya di sini, mainnya di sini, nyalanya merah, begitu ya. Jadi LED-nya LED tunggal ternyata. Ya pabrik yang juga mau menghemat ya. Nah terus ini juga sudah. Mungkin ini ya. Di sini ada mur kecil ya. Ada baut, bukanya harus pakai obeng, tapi saya nggak punya obeng main yang kecil ini ya. Pakai apa ya? Saya tak gerinda ini dulu ya kawan-kawannya. Kowe jarene gak engko. Engko sang manene baut-baut cilik-cilik ilang kok. Kowe lho jarene. Ini bersih ya masih ya. Ini biasanya untuk lensa belakangnya digunakan untuk orang-orang yang punya minus atau plus ya. Ya tinggal ini ya. Ini plastik ya kawan-kawan. Jadi kita bisa mencongkelnya lewat sini ya. Saya agak berpikir keras ya tadi untuk mencongkel ini karena nah ini ya. Ini bekas lem ya. Jadi mungkin kalau pertama kawan-kawan bongkar pasti ada suara ceklek begitu ya. Itu lemnya yang di sini yang patah ya. Apa-apa. Ini ya, bekas lemnya itu ya. Enggak apa-apa ya. Daripada nggak bisa terpakai ya. Terus setelah ini apa ya? Apakah bisa didorong dari sini ya? Ya kawan-kawan bisa amati ya, di bagian sana itu ada semacam bekas ya. Jadi ini bentuk Y ya. Ini more ya. Ada more ini untuk setelan ya. Terus di bagian pojoknya more itu ada pegas. Jadi seperti huruf Y begitu ya. Y. Ini more. Terus yang di sini ada pegas yang menahan atau yang membuat lensa itu bisa kembali lagi ke arah mendatar atau ke arah vertikal ya. Seperti ini ya. Di sini ada pegasnya. Ini more, ini ada pegasnya. Bentuk seperti Y. Tuh. Caranya yang pertama ya, mungkin kita bisa longgarkan dulu ya ini more-nya supaya nanti lebih mudah keluar ya lensa yang di dalam itu. Oh, golekno gombal empuk, Dek. Golekno gombal empuk. Ini ya. Sudah kita longgarkan ya supaya pegasnya tidak terlalu menekan. Terus coba kita cari sesuatu yang bisa untuk mendorong. Ya, kita cari benda ini ya,
Usahakan jangan sampai kena lensanya ya, nanti lensanya bisa rusak ya. Jadi kita dorong bagian tepiannya lensa. Coba ya, barangkali bisa keluar apa tidak ya ini ya. Oh, responnya dia ya. Ini ya. Ada respon ya. Kita teruskan ya kalau ada respon. Berarti memang mendorongnya di bagian sana ya. Ini kita dorong. Ini ya sudah keluar ya lensanya ya. Nah ini lensanya. Ada ini ya, ini yang bunyi-bunyi tadi ini ya. Duh, ada yang jatuh apa ya? Oh, ini ya, pernya jatuh ya kawan-kawan ya. Jadi lokasi pernya jatuh. Waduh, nanti kalau masang lagi naruh pernya bagaimana ya ini ya. Tempatnya tersembunyi seperti itu ya. Ya kita pikir nanti ya. Yang penting kita bersihkan dulu untuk lensa yang kotor. Jadi ini ya kawan-kawan ya, lensa kotor ya, kelihatan tidak? Jadi ini yang buram itu kok, buram atau jamur itu gara-gara ini tadi ya. Sebenarnya penyebabnya ini itu dari apa? Dari grace-nya, dari pelumasnya ini sendiri ya biasanya itu ya. Jadi ketika kita ngezoom, itu ini ya yang bergeser ya. Nah ini bergeser. Bagian ini ya bergeser ya. Nah ketika ngezoom itu seperti ini ya. Nah, makanya di sini banyak sekali pelumas. Ya ini yang bagian kotor kita bersihkan ya. Kalau saya membersihkannya itu mungkin dengan insto ya, tetes mata itu ya, karena dia mengandung asam, bisa membunuh jamur sama menghilangkan minyak-minyak. Sebelumnya saya akan cuci tangan dulu, supaya tangan saya yang kotor dan kena gemuk ini tidak membuat lensanya tambah buram. Mungkin Mbak Lili ada ya. Tekokno aku. Kalau tuku banyu kok tak aku sing ngangkat. Apa golek ning tempat sampah? Gak ya. Kok sampe mau kuat nang tempat sampah? Iya nek sing tak buane tempat sampah ding obatku sing apa kuwi Senindo nek gak apa iku. Tetes mata. Tempat sampah bisa kuat ya. Atau bas ada. Ya tumbas gak apa-apa. Sebenarnya membersihkannya harus pakai ya, harus pakai kain untuk lap kacamata itu harusnya ya. Ini ya, kebetulan saya punya ini ya apa, untuk pembersih layar HP ya, sebelum kita pasang apa itu tempered glass ya. Nggak tahu ya ini bisa apa enggak ya pakai ini ya, atau malah kotor ya nanti ya. Kita percobaan saja ya. Tujuan kita membongkar dengan susah payah ini kan sebenarnya membersihkan ini ya. Kalau nggak bersih ya sia-sia ya perjuangan membongkar yang begitu rumitnya itu. Sebenarnya nggak rumit ya, tapi ya kita harus berhubungan dengan benda-benda yang kecil dan harus sangat teliti. Itu yang membuat cepat capek ya.
Bisa dibongkar juga ya ini ya. Jangan-jangan kita bongkar terus gak bisa mengembalikan, terus fokusnya berubah, ya itu yang jadi masalahnya. Kita bersihkan sekalian ya untuk bagian dalamnya ya. Jangan-jangan malah kotor ya. Kita pakai tisu yang bersih. Tapi kalau kaca harusnya bisa bersih ya ini ya. Tapi kalau plastik digesek begini ya bisa rusak. Tapi kalau ini kaca yang harusnya bisa bersih ya. Harusnya pakai kain untuk membersih kacamata itu ya, dia lebih halus seratnya. Tapi ini pun saya rasa juga sudah cukup kok ya. Ini ada ya, ini ada ya. Bersihkan pakai ini ya. Amazing. Ini sangat pengaruh ya ini ya. Kalau ini kotor itu sangat terlihat buram di teleskop itu. Karena dia kecil ya, cahayanya semuanya terkumpulnya di sini. Jadi ini sangat pengaruh nanti. Ada jamur ya yang nggak bisa dibersihkan. Harus pakai cairan asam ya ini ya. Harus pakai cairan tetes kacamata itu ya, tetes kacamata atau cairan tetes mata. Nggak bisa hilang kawan-kawan ya. Malah lebih bersih tisu ya. Ya kita lanjutkan nanti ya. Ya sepertinya memang sulit ya untuk jernih sekali ya. Karena pemolesannya juga cuma pakai tisu. Jamur kaca itu sulit ya dihilangkan kalau nggak pakai asam. Sudah ya, kita kembalikan saja ya.
ke tempatnya semula. Ya kawan-kawan, jadi di dalam sini itu ada sedikit celah ya kawan-kawan, kalau diperhatikan ada celah, ada sedikit dekokan ya, itu untuk meletakkan ini ya. Jadi meletakkannya itu di bagiannya dekok itu ya, berarti yang ini ya mungkin ya, ini. Kita pasang ya, kita bisa pakai pinset ya. Bagian ini tuh yang sulit terpasang itu. Nah, pastikan posisinya ini pas di Y-nya itu ya kawan-kawan ya. Jadi kalau pas di Y itu saya rasa ya bagus ya. Mungkin ya posisi yang ini itu di bagian dalam ya. Ini ya. Kalau diperhatikan ini beda ya permukaannya ya. Ada yang lengkung, terus ini yang datar ya. Yang datar kita masukkan ke bagian dalam. Ya mungkin itu ya. Saya juga nggak tahu ya, karena tadi saya ini jatuh. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu silahkan berkomentar ya. Ini hanya asumsi saya. Itu ya. Maaf ya, saya nggak bisa sambil video karena ini sulit ya kawan-kawan ya. Ya, terus kita masukkan ulang ya. Posisinya jangan sampai terbalik ya. Ini ya. Ini posisi untuk 3 baut tadi yang sebelumnya kita lepas. Ini lubang untuk baut yang ada di sini ini. Ya. Alah, jatuh lagi. Aduh. Hah? Kenapa orang membuat ya seperti ini ya? Kenapa nggak dibuat lebih mudah begitu ya? Memang begitu ya caranya pabrik. Minimalkan ongkos produksi. Iya kawan-kawan ya.
Jadi pas di itu ya, membentuk huruf Y dari sini ya mungkin ya. Itu hanya asumsi saya ya, maaf kalau salah. Terus kita masukkan ini, maaf saya nggak bisa merekam ini ya karena prosesnya ini agak rumit ya. Ini ya sudah saya masukkan barusan. Alah, alah. Kebacut. Kebacut ya. Kalau ini ya sudah kepasang ya. Sudah terpasang, terus bagian baut-bautnya ini disesuaikan ya posisinya ya. Sudah saya sesuaikan. Kita pasang dulu ya untuk ini. Karena ini bisa geser-geser nanti kalau nggak segera. Ini ya sudah kita pasang, terus giliran yang ini ya. Ini terus, oh ya kawan-kawan, nanti kalau misalkan memasang yang tengah ini hati-hati ya, karena sebelumnya plus bidikan plus itu tadi kepegang tangan saya terus putus ya, karena itu sangat halus ya dia ya. Itu saja, kita lanjutkan nanti ya karena saya ada pekerjaan lain. Ini kita lanjutkan ya, ini sudah sampai sini prosesnya. Terus kita kembalikan ulang ya. Setelah ini tadi ada ini ya, ini untuk pengurung cahaya ya, supaya cahaya yang dikeluarkan dari LED ini nanti cahayanya tidak silau ke mata kita. Jadi ini juga sangat penting ya bagian ini ya. Jadi kita kembalikan ke posisinya seperti ini ya tadi posisinya. Ini untuk LED-nya. Kalau tidak pas seperti ini ya tinggal kita dorong ya. Tinggal kita dorong ke salah satunya. Ya. Sebelumnya ini ada lemnya ya. Sudah. Itu sudah, terus kita kembalikan dulu ya untuk LED-LED-nya ya. Tadi posisinya bagaimana kawannya? Saya lupa. Oh ya ini ya. Seperti ini ya posisinya tadi ya. Terus setelah ini tadi ada setelah ini tadi ada murmurnya ya. Murmurnya tak taruh mana tadi ya. Oh ini ya, murmurnya ini ya, dua ini ya. Letaknya di sini. Tadi apakah langsung ini atau ini dulu ya? Saya jadi lupa ya. Oh ya bener ya, ini dulu ya.
Nanti kalau salah ya kita bongkar lagi deh ya, gampang. Ya betul ya posisinya ya. Saya gini. Tuh ya begini ya, ini bisa digeser-geser begini ya. Jangan lupa untuk dikencangkan lagi ya. Terus pakai perasaan, jangan sampai ini dol. Ini ada yang dol satu ya. Saya padahal sudah pelan-pelan ya tadi ya, tapi masih ada yang dol satu. Kalau misalnya motornya terlalu keras ya ini kita kendorkan sedikit ya. Ini cocok ya. Terus kita kembalikan ya sesuai urutannya. Ini ya, setelah itu tadi ya, mungkin ada bagian yang hilang ya ini ya. Iya sesuai posisinya tadi. Ini ada ulirnya ya. Ini untuk tempat ini ya. Ini yang tengah itu ini sesuai baterainya. Yang ini plus ya, yang tengah ini main. Berarti ini main ya, pinggirannya ini plus ya. Kita pasang dulu untuk casing baterainya. Berapa salah ya? Oh salah kawan, kebalik ya, kebalik. Nanti bahaya nih kebalik ya. Ini. Bentar ya, sepertinya ada kesalahan pasang nih. Saya kok merasa ada yang salah ya. Maaf ya, ini saya bukan bermaksud menggurui ya, saya juga di sini masih belajar.
Jadi ya mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Ini kalau terbalik red sama green nggak apa-apa ya, putar ke kanan red, putar ke kanan green ya sama saja ya bolak-balik ya. Saya kok lupa ini bagaimana. Ya betul ya sebenarnya tadi ya, sudah betul kok. Gini ya mungkin ya guys. Ini bolak-balik kayaknya nggak apa-apa ya kawan. Saya juga lupa ya tadi, mungkin kawan-kawan kan bisa lihat videonya tah ya. Nanti kalau kebalik ya tinggal kita pasang ulang, lokasinya saja di luar, gampang ya. Ya begini ya, amatir.